Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, bab 13, Kisah Para Nabi. Kita baca bersama-sama ya. Kita umat Islam meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diutus kepada kaumnya untuk mengajak beribadah dan berperilaku mulia. Di antara nabi-nabi yang diutus adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Mereka semua diutus Allah untuk menyampaikan ajaran mulia. Mari kita pelajari bersama. Bagian A, kisah keteladanan Nabi Adam. Nabi Adam adalah Rasul utusan Allah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam adalah nenek moyang manusia. Allah memerintahkan malaikat, jin, dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud karena merasa lebih mulia. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Setelah kejadian itu, Allah mengusir iblis dari surga. Iblis pun dendam kepada Nabi Adam dan berniat akan menggoda Nabi Adam supaya berbuat dosa dan diusir dari surga. Di dalam surga, Nabi Adam dinikahkan dengan Hawa. Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Di surga, Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan makan semua makanan kecuali satu buah. Ketika iblis mengetahui hal itu, iblis menggoda Nabi Adam agar memakan buah itu. Iblis membujuk, merayu, menipu Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah khuldi yang disebutkan iblis. Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kenapa diusir? Karena makan buah itu padahal sudah dilarang oleh Allah. Berarti Nabi Adam itu ketika itu dia tidak mengikuti perintah Allah. Mereka berdua diturunkan ke bumi. Ketika itu bumi masih sepi, gersang, dan panas. Nabi Adam diturunkan terpisah jauh dengan Hawa. Nabi Adam dan Hawa bertobat, mohon ampun dan terus berdoa. Gimana doanya? Nah ini ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka ampunilah jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah pun menerima taubat serta doa Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali di Bukit Gersang di Jazirah Arab. Nah, ini gambar bukitnya ya. Lanjut, Nabi Adam dan Hawa bersyukur atas perjumpaan itu. Lalu Nabi Adam dan Hawa membangun rumah. Nabi Adam dan Hawa mempunyai 4 orang anak, yaitu Qabil, Iklimah, Habil, dan Labuda. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Adam adalah segera bertaubat jika melakukan dosa. Bagian B, kisah keteladanan Nabi Idris. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, umat dipimpin oleh Nabi Syis. Namun, setelah Nabi Syis meninggal, umat tidak mendapat bimbingan Nabi, sehingga akhlak mereka rusak. Saat itulah Allah mengutus Nabi Idris. Nabi Idris mengajarkan menyembah Allah. Nabi Idris pandai menunggang kuda. Pada waktu itu, sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Selain itu, Nabi Idris juga pandai menulis dan menjahit pakaian. Nabi Idris mendapat lembaran kitab dari Allah. Dalam kitab tersebut berisi ajaran kebenaran supaya umat kembali berakhlak mulia. Ketika Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Idris diizinkan mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di surga.
Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Idris adalah kepandaian dan kesabarannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Bagian C, kisah keteladanan Nabi Nuh. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh dan memberikan wahyu kenabian. Ketika Nabi Nuh datang kepada umatnya, mereka menyembah patung, juga berperilaku tercela, berperilaku buruk dan zolim. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun mereka menolak, bahkan menghina. Mereka berusaha menggagalkan dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah. 950 tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh. Wah, lama betul ya, 950 tahun. Kita lanjut lagi. Hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi harapan umatnya untuk beriman. Setelah berusaha, Nabi Nuh berdoa pasrah kepada Allah. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai mengumpulkan bahan kayu. Mereka bekerja dengan tekun. Ketika sedang membuat kapal, umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman selalu mengejeknya dan menuduhnya gila. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah untuk bersiap-siap menyambut banjir. Dan memerintahkan Nabi Nuh mengangkut 2 pasang dari setiap jenis hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal yang telah dibuat. Banjir besar pun datang. Nabi Nuh mengajak umatnya menaiki kapal, namun sebagian umatnya tetap menolak. Mereka lebih memilih berlari ke gunung yang tinggi. Mereka berpikir akan selamat dari banjir besar. Banjir mencapai puncak bukit dan gunung, maka berlayarlah kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Orang yang tidak mau beriman musnah, termasuk anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Setelah beberapa lama, banjir pun surut. Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Mereka tidak lupa mengucap syukur atas pertolongan yang diberikan Allah. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Nuh adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Lalu D, kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, yaitu kaum keturunan pengikut Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar datang. Perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa tanah subur. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Allah mengutus Nabi Hud. Untuk membimbing mereka, kaum Ad tadi. Nabi Hud memulai dakwahnya. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud memperingatkan kepada mereka, jika mereka durhaka kepada Allah, mereka akan ditimpa azab atau siksaan yang pedih. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud. Kaum Ad malah mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ad yang kafir itu. Panas dan kekeringan dahsyat datang ke kebun milik kaum Ad. Menjadi kering dan terbakar, tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum Ad tetap tidak bertaubat. Mereka malah semakin sombong. Allah pun menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas, serta bunyi gemuruh yang mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Kaum Ad yang kafir itu pun binasa. Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat dalam lindungan Allah.
Setelah keadaan kembali tenang, Nabi Hud dan pengikutnya meninggalkan kampungnya dan mereka berhijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Lalu kita lanjut, kita bahas soalnya bareng-bareng ya. Nah, langsung kita bahas aja soalnya. Nomor 1, Nabi Adam adalah nabi yang pertama. 2, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. 3, istri Nabi Adam bernama Hawa. 4, di dalam surga Nabi Adam dan Hawa dilarang makan suatu buah. Namanya buah apa? Buah khuldi. Yang kelima, Nabi Idris memerintahkan umatnya agar beribadah kepada Allah. Nomor 6, umat Nabi Nuh banyak menyembah berhala. Nomor 7, setelah mata, hati, dan pikiran umatnya tetap tertutup, Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal. 8, kaum Ad diperintahkan Allah dengan bencana kekeringan. 9, karena kesombongannya, kaum Ad diazab dengan awan panas. 10, nama perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf. Lalu bagian B, nomor 1, Nabi Adam mempunyai 4 anak. Nomor 2, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nomor 3, anak Nabi Nuh yang ikut tenggelam adalah Kan'an. Nomor 4, Nabi yang pandai menunggang kuda adalah Nabi Idris. Nomor 5, kaum Ad menempati tanah bukit yang subur. Bagian terakhir, sini kita diminta memberi tanda centang jika pernyataannya benar atau tanda silang jika pernyataannya salah. Nah, kisah Nabi Adam. Nabi Adam pernah di surga. Betul. Malaikat pernah bersujud kepadanya. Betul. Pernah digoda iblis. Betul. Diturunkan ke bumi. Betul. Jin bertaubat. Betul. Lalu Nabi Idris memakan buah terlarang. Salah ya. Yang memakan buah terlarang Nabi Adam. Nabi Idris pandai menunggang kuda. Betul. Pandai membuat pakaian. Betul. Lalu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu taat pada perintah Allah. Betul. Teguh pendirian. Betul. Pandai membuat kapal. Betul. Selamat dari banjir. Betul juga. Terakhir, kisah Nabi Hud. Nabi Hud itu rajin beribadah. Betul. Gigih berdakwah. Betul juga. Dan sabar menghadapi hinaan. Betul. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Karena soal-soalnya sudah kita bahas, hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.